warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ari Diah Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus modul 2.3 calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Berikut ini materi pembelajaran modul 2.3. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Berikutnya adalah paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, yaitu di dalam coaching posisi coach terhadap coachee-nya adalah sebagai mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Sedangkan yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Sedangkan yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Pertanyaan percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang ingin dikembangkan. Coaching dalam konteks kehidupan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem amok. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam proses coaching dengan memberdayakan atau handayani semua kekuatan yang ada pada murid. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kedua, mendengarkan aktif, yaitu seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang dapat diajukan menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee untuk memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. T atau tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching. I. Identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan dengan fakta-fakta yang ada, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. R. Rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi.
Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang dinantikan akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Ta atau tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Selanjutnya adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang peningkatan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Emosi yang dirasakan. Sangat bersemangat untuk belajar dan berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait coaching dalam supervisi akademik. Semakin tertantang untuk terus mempraktikkan coaching agar semakin menguasai kemampuan coaching dengan baik. Yang kedua, yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Mendapatkan materi coaching dan sudah mampu mempraktekannya. Yang perlu diperbaiki adalah kompetensi sebagai coach dalam hal hadir penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri. Penguasaan terhadap materi coaching semakin meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang guru dan meningkatkan kematangan diri dalam upaya kolaborasi dengan rekan sejawat dalam pengembangan kompetensi sebagai coach. Refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Selanjutnya, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat dari sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik dan guru. Yang kedua, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari orang atau seorang coachee, sehingga dibutuhkan keterampilan berkomunikasi yang baik untuk melakukan coaching. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dengan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya dalam menentukan solusi yang terbaik. Keterkaitan Modul 2.3 dengan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE atau kompetensi sosial emosional digunakan seorang pendidik sebagai coach
dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati atau rasa sosialis serta mengambil keputusan yang tepat. Sehingga di dalam kompetensi coaching, alur cerita sebagai percakapan, coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional, salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan-rekan kerja yang dikembangkan yang paling besar kemungkinan berhasilnya karena potensi coachee beragam. Maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Dapat disimpulkan, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi diperlukan kehadiran penuh dalam menggali potensi belajar siswa. Dalam prosesnya dibutuhkan bantuan guru dengan pendekatan coaching dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi anak. Yang kedua, salah satu prinsip coaching dalam supervisi akademik adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang memiliki potensi paling besar keberhasilannya berdasarkan keputusan rekan yang dikembangkan atau coaching. Karena potensi coaching yang sangat beragam, maka kompetensi sosial emosional sangat diperlukan untuk bisa hadir penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot sebagai coach. Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak